Langit sudah kemerah-merahan. Sebentar lagi Sang Hyang Bagaskara akan selesai menjalankan tugasnya, menerangi jagat raya. Cakradara dan Putri Tunggadewi masih duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Tangan mereka bergandengan dengan mesra. Gemetar tubuh Aiwandira, dadanya gemuruh. Oh, tidak. Aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa menyaksikan pemandangan seperti ini. Oh, Tuan Cakradara. Tuan memang ditakdirkan datang ke muka bumi untuk menyakiti hati saya. Oh, kejam sekali. Kejam sekali kau, Tuan Cakradara. Dan kau, Tuan Putri Tunggadewi. Kau juga kejam. Kalian telah menyiksaku. Kalian telah menganiaya jiwaku. Aiwandira menangis terseduh-seduh di balik bongkahan batu-batu padas. Hatinya sakit bagaikan diiris sempilu. Sementara itu, Cakradara dan Putri Tunggadewi masih bergandengan tangan. Mereka bergandengan tangan sambil saling melemparkan pandangan penuh kasih sayang. Tiba-tiba Aiwandira memungut sebuah batu, dan dengan seluruh tenaganya, dia melemparkan batu itu ke arah kuda Putri Tunggadewi. Kakang Cakradara, mengapa tiba-tiba kudaku melompat tinggi? Ada seseorang berbuat usil, Dinda Tunggadewi. Lihatlah, ada seseorang melemparkan batu ke arah kudamu. Oh, apa maksudnya? Mengapa dia mengganggu kita, Kakang? Untung kau tidak terjatuh, Dinda Tunggadewi. Kalau kau tidak segera menangkap tubuhku, aku pasti akan terjatuh. Kau tidak apa-apa, bukan? Cakradara mengelus pundak Putri Tunggadewi. Pada saat itulah, Putri Tunggadewi melihat sebuah bayangan melintas di sela-sela bongkahan batu padas. Lihat, Kakang. Bukankah itu Aiwandira? Ayo, Aiwandira! Ayo! Tunggu, ayo! Aiwandira berlari-lari kecil melintasi gundukan tanah yang tinggi. Dia berhenti sebentar, kemudian membalikkan punggungnya. Dan gadis itu menatap tajam ke arah Cakradara dan Putri Tunggadewi. Setelah itu dia berlari-lari kembali semakin kencang. Ayo! Kemari, ayo! Aiwandira! Aiwandira tidak memperdulikan teriakan-teriakan Cakradara dan Putri Tunggadewi yang terus memanggil-manggil namanya. Dia berlari kencang bagaikan terbang di atas permukaan lereng. Sebentar kemudian, tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohon liar. Aiwandira, aneh sekali kelakuan bocah itu. Perangainya memang aneh, Dinda Tunggadewi. Aku mengenalnya sudah cukup lama. Memang dia begitu. Seringkali bertingkah laku aneh. Bukan soal itu, Kakang Cakradara. Sepertinya dia tidak menyukai kita. Dia tidak mempunyai alasan untuk tidak menyukai kita. Aku seorang wanita, Kakang. Aku tahu. Gadis itu cemburu padaku. Mengapa dia harus cemburu? Kakang Cakradara, kau harus menceritakan persoalan ini padaku. Kau sudah cukup lama tinggal bersama Aiwandira. Ya, mungkin saja kalian pernah bergaul secara akrab. Dinda Tunggadewi, jangan salah paham. Aku tidak senang mempunyai seorang kekasih yang tidak setia, Kakang. Dinda Tunggadewi, kau harus berterus terang padaku, Kakang. Sebelum aku mengambil tindakan yang tegas. Ada apa sebenarnya? Ada apa di antara kalian? Aku yakin Aiwandira mempunyai persoalan pribadi denganmu. Aku dapat melihat pancaran matanya. Mata seorang gadis yang cemburu. Ayo, Kakang Cakradara, berterus teranglah. Kau pernah bicara apa dengan Aiwandira? Kau pernah memberi harapan apa kepada gadis itu, Kakang? Janganlah menjadi seorang laki-laki yang pengecut. Akhirnya Cakradara menceritakan apa yang diketahuinya tentang Aiwandira. Bahwa sesungguhnya gadis itu mencintainya. Bahwa dia sudah berusaha menjelaskan duduk perkaranya. Tapi nampaknya Aiwandira masih belum bisa menerima kenyataan pahit itu.
Putri Tunggadewi mendesah perlahan. Benar, kau berkata jujur padaku, Kakang. Kalau kau tidak percaya, kau bisa menanyakannya pada adikku Damerta. Dia pun tahu persis persoalan ini secara jelas. Aku seringkali bingung, Dinda Tunggadewi. Nampaknya Ayu benar-benar menaruh hati padaku. Seharusnya kau berterus terang padanya, Aku Kakang. tidak sampai hati, Dinda Tunggadewi. Aku tidak tega melukai hatinya. Bagaimanapun juga, kejujuran dan terus terang merupakan jalan keluar yang baik, Kakang. Dinda Tunggadewi, aku memang bersalah. Harapan pada gadis itu. Sekarang aku mohon bantuanmu. Tolonglah aku. Tolonglah mencari jalan keluarnya. Kau seorang wanita. Kau pasti lebih paham bagaimana caranya menghadapi gadis seperti Ayu Wandira. Baiklah. Biarlah nanti malam aku akan menemuinya. Ayu, buka pintunya, Ayu. Ayu, bukalah pintunya. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Masuklah, Tuan Putri Tunggadewi. Terima kasih. Putri Tunggadewi melangkah, kemudian duduk di tepi ranjang. Sementara Ayu Wandira mengambil tempat duduk di atas kursi bambu di sudut ruangan. Putri Tunggadewi diam sesaat lamanya. Ayu. Iya, Tuan Putri. Kakang Cakradara sudah menceritakan semuanya padaku. Aku ikut sedih, Ayu. Aku ikut merasa prihatin. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Kakang Cakradara sudah mengakui kesalahannya. Saya tidak mengerti apa yang Tuan Putri bicarakan. Ayu, marilah kita bicara baik-baik. Marilah kita bicara dari hati ke hati. Jangan pandang aku sebagai putri kerajaan Majapahit. Tapi pandanglah aku sebagai seorang gadis biasa, seperti kau sendiri. Ayu, benarkah kau mencintai Kakang Cakradara? Ayu. Maafkan saya, Tuan Putri. Iya, cukup, Ayu. Aku senang kau mau berterus terang padaku. Saya tidak bermaksud merebut Tuan Cakradara dari tangan Tuan Putri. Siapa yang berkata seperti itu? Siapa yang mengatakan bahwa kau bermaksud merebut Kakang Cakradara? Tidak ada, Ayu. Sungguh, kami percaya kau seorang gadis yang baik. Bahkan kau masih sangat lugu. Kau masih sangat polos, seperti kertas putih. Kami justru kasihan padamu, Ayu. Memang seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Saya benar-benar menyesal. Sekarang saya baru menyadarinya. Saya sadar bahwa saya hanyalah seorang gadis kebanyakan, seorang gadis biasa. Saya tidak mempunyai keturunan orang berpangkat. Saya bukan berasal dari keluarga bangsawan. Saya benar-benar sedih. Saya merasa tidak berharga setiap kali memandang Tuan Putri Tunggadewi. Ayu, Tuan Putri adalah seorang putri raja. Tuan Putri begitu anggun. Tuan Putri juga cantik rupawan. Apa yang tidak bisa Tuan Putri peroleh dengan semua kelebihan itu? Dulu Tuan Putri pernah menginginkan golek kayu mandana milik saya. Dan akhirnya saya pun memberikannya. Maaf Tuan Putri, saya bukannya mengungkit-ungkit peristiwa yang sudah lalu. Tapi saya benar-benar merasa tidak berharga jika berhadapan dengan Tuan Putri Tunggadewi. Saya seperti memandang rembulan purnama di atas langit. Tuan Putri
Putri adalah rembulan, sedangkan saya hanyalah sebuah lampu dinding yang kecil. Setiap saat lampu itu akan padam diterpa angin. Oh, Tuan Putri, maafkan saya. Maafkanlah saya, gadis yang tidak tahu diri ini. Saya benar-benar telah melakukan kebodohan yang besar, dan saya menyesal karenanya. Saya menyesal sekali. Dan pula sebaliknya, mereka sama-sama mempunyai hak untuk merengkuh kebahagiaan. Sudahlah Ayu, nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Kau harus tabah. Sungguh Tuan Putri, saya benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Cakradara sudah menjadi milik seorang putri kerajaan Majapahit. Kalau saja saya tahu, saya pasti tidak akan mengalami nasib sehina ini. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Tuan Cakradara tidak pernah mengatakan hal itu. Demikian pula Tuan Kudamerta. Demikian pula Nenek Raga Runting. Mereka semuanya tidak ada yang mengatakannya. Mereka tidak mau berterus terang pada saya. Akhirnya saya terjebak dan saya hanyut. Dan sekarang saya harus bagaimana? Apakah semua ini karena kesalahan saya? Tidak, Ayu. Kau tidak salah. Merekalah yang salah. Seharusnya memang mereka berterus terang padamu. Tapi sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Yang penting, sekarang kau harus menatap masa depanmu. Kegagalan bukan berarti kekalahan. Ya, ada kalanya kita harus gagal. Tapi ada juga kalanya kita berhasil meraih apa yang kita idam-idamkan. Jangan berkecil hati, Ayu. Kau masih cukup muda. Langkah-langkahmu masih panjang. Duniamu masih luas terbentang. Suatu saat nanti, kalau Dewata Agung mengabulkan, kau pasti akan memperoleh pasangan yang serasi. Percayalah, Ayu. Kau mau percaya pada kata-kataku, bukan? Iya, Tuan Putri. Saya percaya. Saya percaya Tuan Putri orang yang baik. Saya malah merasa malu sekali. Saya malu. Saya merasa sangat berdosa. Tidak, Ayu. Kau sama sekali tidak berdosa. Usiamu masih sangat muda. Orang-orang muda jarang berbuat dosa, karena orang-orang muda belum mempunyai pengalaman yang banyak, Ayu. Tapi Tuan Putri, saya benar-benar malu. Karena malunya, saya seringkali berpikir ingin pergi sejauh-jauhnya dari lereng Gunung Lejar. Biarlah saya membuang diri. Biarlah saya kabur bersama angin. Biarlah orang-orang tidak melihat saya lagi. Jangan begitu, Ayu. Kau tidak perlu menyiksa diri sendiri. Percayalah, nanti semuanya akan kembali menjadi baik. Keadaan manusia, Ayu, bisa berubah setiap saat. Demikian pula alam semesta ini. Ya, kadangkala angin ribut datang. Kadangkala hujan deras bercampur halilintar menggoyang bumi, seolah-olah ingin memusnahkan isi alam. Tapi keadaan seperti itu tidak berlangsung terus-menerus. Datanglah suasana baru. Suasana pagi yang cerah, di mana matahari bersinar dengan hangat. Sudahlah, Ayu. Kau tidak perlu terus-menerus memikirkan soal ini. Sekarang pikirkanlah yang lain. Kau sudah menjadi salah seorang di antara pimpinan kami. Pikirkanlah kelompok pendekar bunga putih ini. Tunjukkanlah kemampuanmu. Hembuskanlah nafas perjuangan. Bagaimana, Ayu? Ayo, tersenyumlah. Kau pasti akan jauh nampak lebih manis
Jika kau tersenyum, tersenyumlah Ayu. Tersenyumlah untukku. Tuan Putri, bagaimana saya bisa tersenyum? Hati saya sedih sekali. Baiklah, tapi kau harus berjanji padaku. Lupakanlah soal ini. Jangan berkecil hati. Jangan berputus asa. Tegakkan kepalamu. Pandang jauh ke depan. Jika kita bersikap baik pada orang lain, jika kita mampu bertindak dengan bijaksana, Dewata Agung akan mengasihi kita, Ayu. Dan jika Dewata Agung mengasihi kita, maka pintu kebahagiaan akan terbuka. Ya, memang berat untuk melupakan begitu saja orang yang kita cintai, Yunda Tunggadewi. Iya, Dinda. Yunda sendiri bagaimana? Ya, memang berat. Tapi sekalipun berat, setiap orang tidak boleh terus-menerus dicekam oleh rasa kecewa dan kegagalan. Yunda, barangkali Ayu Wandira akan terhibur jika memperoleh gantinya, Yunda. Apa, Dinda? Iya, kita harus mencarikan gantinya. Ya, mungkin itu merupakan jalan keluar yang terbaik.